Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial SMKN 1 Kebun Tebu. Pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menginput soal di aplikasi untuk ujian online CBT SMKN 1 Kebun Tebu. Oke, tahap pertama yang harus kita buka adalah browser Chrome. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan browser Chrome ataupun browser yang lain. Masukkan linknya ya. Linknya itu kita tinggal ke SMKN 1 Kebun Tebu. Ya, di situ di SMK 1 Kebun Tebu tinggal pilih UTS dan UTS dan asesmen akhir semester. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu guru bisa memilih linknya. Ada link kelas 10, ada link kelas 11, ada link kelas 12. Bapak Ibu boleh memilih sesuai dengan Bapak Ibu mengajar di kelas mana. Nah, kebetulan saya sendiri mengajar di kelas 11, maka saya akan pilih kelas 11. Nah, Bapak Ibu, di sini login admin dan input soal. Nah, linknya disediakan di sini. Nah, saya akan pilih kelas 11. Kelas 11 ya Bapak Ibu, saya buka linknya di tab yang baru. Nah, di sini saya diminta untuk memasukkan username. Oke, saya akan memasukkan username saya guru 54. Nah, username dari mana Bapak Ibu? Username nanti akan dibagi di grup sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal lihat username Bapak Ibu masing-masing di grup sekolah tersebut. Nah, kebetulan saya di sini username saya guru 54 dan password saya ini. Nah, saya masukkan passwordnya ke password dashboard loginnya. Saya langsung klik login masuk dan saya masuk ke dashboard dari aplikasi CBT SMKN 1 Kebun Tebu. Nah, aplikasi CBT SMKN 1 Kebun Tebu ini digunakan untuk ujian tengah semester kelas 10 dan kelas 11. Digunakan untuk ujian atau asesmen akhir semester untuk kelas 12. Nah, Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10 dan 11 wajib menginput sendiri soalnya untuk Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya ujian tengah semester menggunakan aplikasi CBT. Tahapan pertama Bapak Ibu, kalau misalnya sudah masuk ke dashboard ini, Bapak Ibu tekan bank soal. Nah, Bapak Ibu tampilannya sudah muncul seperti ini, dan selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik tombol tambah bank soal. Nah, tambah bank soal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih kode bank soal sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, kode bank soal dari mana? Kode bank soal nanti dikirim juga lewat grup sesuai dengan kode bank soal masing-masing guru mapelnya. Oke, di sini saya akan memasukkan kode bank soal saya, yaitu ini ya. Ini dia kode bank soal saya, KKTKR1. Setelah itu saya masukkan ke dalam kode bank soal. Nah, selanjutnya di sini pilihannya, jenis soalnya adalah hanya soal pilihan ganda. Mata pelajarannya tentunya pilih sesuai dengan nama guru masing-masing. Kebetulan saya adalah guru mengajar mapel konsentrasi kejuruan TKR. Nah, di sini ada konsentrasi TKR Guntoro ya. Di sini pilihannya untuk jurusan TKR. Jurusan TKR ini nggak usah diisi, lewatin saja. Terus levelnya adalah kelas 11. Pilihannya adalah untuk 11 TKRA. Karena soal saya ini akan muncul di kelas 11 TKRA saja, sehingga saya memilih satu kelas saja. Di sini selanjutnya pilihan siswa ini kosongin saja, dan selanjutnya pilih jumlah soal. Jumlah soal kita sepakat dengan panitia untuk produktif, yaitu 15 soal. Nah, di sini 15 soal
dibuat bobotnya itu 100. Bobotnya 100. Opsinya ada 5, A, B, C, D sampai E. Jumlah soal esai dibuat 0, jumlah bobot soal esai dibuat 0. Soal statusnya aktif dan simpan. Oh, ternyata sudah jadi ya. Kita pilih kode yang lain ya Bapak Ibu. Tadi sebenarnya saya sudah membuat soal itu, dan kita coba pilih kode yang lain ya. Kode yang lain yaitu saya ngajar juga di rekayasa perangkat lunak. Ini dia kodenya KKRPL. KKRPL. Sini ada KKRPL 1 ya dia KKRPL 2. Oke, kodenya saya masukkan dan kodenya saya masukkan ke sini. Seperti tadi tahapannya hanya soal pilihan ganda. Mata pelajarannya pilih konsentrasi kejuruan RPL atas nama saya, atas nama Guntoro. Nah, selanjutnya pilih kelas itu RPL. Ini di paket A, agamanya umum saja. Level pilihan kelasnya hanya untuk RPL, 11 RPL. Ini dibuat 15 soal, bobotnya 100. Pilihan opsinya ada 5. Jumlah soal esai 0, bobotnya 0 dan aktif. Nah Bapak Ibu di sini Bapak Ibu sudah terdapat 2 bank soal dari akun Ibu ya. Akun Bapak Ibu ada akun soal 2 bank soal. Nah, kebetulan saya di sini sudah memasukkan 2 bank soal. Yang satunya sudah terisi penuh dengan soal. Yang satunya sudah terisi penuh dengan soal, ada 15 soal. Terus yang satunya ini masih kosong, yaitu ada dari bank soal ini yang masih kosong ada 1, yaitu KKRPL. Nah, setelah itu bagaimana caranya memasukkan soal kosong ini, yang bank soal tapi soalnya masih kosong. Nah, kita tinggal pilih saja ini ya, lihat soal. Nah, pada saat lihat soal itu masih kosong, sehingga kita harus klik tambah PG. Nah, tambah PG ya, tambah pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu sudah bisa memilih ya, ataupun membuat soal di dalam aplikasi CBT. Nah, di sini Bapak Ibu yang harus diperhatikan adalah di sini angka 1, 2, 3 dan 4 ini adalah jumlah soalnya. Terus di sini adalah pilihan A, pilihan B, pilihan C dan sampai seterusnya sampai D. Di sini adalah kunci jawabannya. Ya, Bapak Ibu tinggal memilih kunci jawaban sini yang benarnya yang mana. Nah, proses memasukkan soalnya seperti apa Bapak Ibu? Nah, proses memasukkan soalnya adalah kita memasukkan dan mengetik soalnya di sini, ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan membuat soal. Nah, soalnya dari mana? Nah, kebetulan saya itu ngajar di RPL itu tentang tentang database ya Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan coba memasukkan soal tentang database. Kebetulan pelajaran saya itu sudah hampir tuntas ya, tapi belum tuntas, sudah hampir tuntas. Jadi saya akan membuat soal sesuai dengan CP yang saya sudah tuntaskan sebelumnya di semester ini. Nah, cara buat soal yang gampang Bapak Ibu seperti ini ya. Soal gampang itu seperti ini. Nah, saya akan coba lihat CP saya. Bapak Ibu ya, lihat CP saya. Nah, kebetulan saya ini menggunakan aplikasi untuk mengajar, jadinya semuanya tercover dengan baik. Bukti pengumpulan tugas dan sebagainya sudah terkumpul di sini. Jadi saya sangat mudah untuk melakukan penilaian. Nah, di sini saya akan coba lihat CP yang saya sudah selesaikan. Nah, di sini CP saya. Oke, CP atau ATP yang saya sudah selesaikan di semester ini itu
Oke. Nah, apa namanya? Elemen saya itu pemrogram berbasis teks, grafis dan multimedia. Elemen tujuan pembelajarannya atau CP-nya itu tentang ini dia. Soalnya saya akan coba masukkan ini. 2.1, 2.3, terus 2.4, 2.5. Oke, kita masukkan ini dulu ya Bapak Ibu ya, CP yang ini dulu. Oke, saya juga sudah masuk ke 2.1 ya. Ini saja nih yang alur ATP-nya. Oke, kita masukkan alur tujuannya. Nanti pada saat kita sudah memasukkan alur tujuannya, itu kita sudah bisa membuat soal dengan menggunakan ChatGPT Bapak Ibu ya. Di sini memudahkan saja untuk kita membuat soal. Nah, di sini kita masukkan CP selanjutnya. Nah, kebetulan saya sudah masuk CP 2.6. Saya sudah masuk CP 2.6. Nah, selanjutnya seperti ini. Nah, ATP ini kita langsung saja buat soal. Perintahnya seperti ini Bapak Ibu. Buatkan soal pilihan ganda 15 soal dengan 8 soal mudah, 5 soal sedang, 3 soal sulit. Gunakan soal program HTML, Python, terus CSS, Java. Oke, kita coba langsung enter. Tinggal tunggu saja Bapak Ibu ya. Nanti diberi soal langsung oleh ChatGPT. Dia masih mikir. Nah, apakah soal ini bersesuaian dengan apa yang saya ajarkan? Tentunya kita harus cek dulu ya Bapak Ibu. Nah, kebetulannya ini nggak spesifik ya Bapak Ibu. Nanti kita perintahkan kembali supaya ada kunci jawaban dan ada sampai E pilihannya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita coba, kita selesaikan dulu perintahnya sampai sini dulu supaya soalnya bisa selesai dulu. Oke, tunggu, ini soal ke-11. Soal ke-13. Oke, kita tambahkan perintahnya Bapak Ibu supaya soalnya sampai E dan ada jawabannya. Tambahkan pilihan E dan berikan jawaban. Oke, Bapak Ibu sambil nunggu soalnya itu diekstrak oleh AI, Bapak Ibu ya, AI
kalau kita manfaatkan dengan baik, itu mempermudah kita dalam beberapa proses dari pembelajaran dan sebagainya. Contohnya seperti membuat soal ini, sangat dimudahkan sekali guru untuk membuat soal dan jawaban. Dengan waktu mungkin hanya 1-2 menit, Bapak Ibu bisa membuat soal ratusan dengan sesuai dengan CP ataupun alur tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat seperti itu. Nah, di sini apakah ini sesuai dengan yang saya ajarkan, yang sesuai dengan di kelas seperti itu? Ini sangat sesuai Bapak Ibu ya. Sangat sesuai. Nanti saya sesuaikan lagi, ada beberapa poin yang saya rubah. Nah, soalnya sudah jadi Bapak Ibu. Nah, kalau soalnya sudah jadi ya soal ini ya kita tinggal pindahkan ke aplikasi CBT itu Bapak Ibu ya. Kita pindahkan dulu ya Bapak Ibu. Kita buat 2 layar ya Bapak Ibu biar enak mindahinnya. Kalau Windows 11 itu sudah bisa 2 layar seperti ini dan sangat memudahkan kita untuk mengedit soal ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung masukkan aja Bapak Ibu ya soalnya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 ya Bapak Ibu. Oke, kita copy saja Bapak Ibu soal nomor 1 dan pindahin ke sini. Oke. Selanjutnya kita pilih jawabannya. Jawabannya ini yaitu multiple choice-nya kita pindahin ke sini. Yang B kita pindahin juga ke yang sini. Oke. Pindahin juga ke sini. Selanjutnya kita yang C juga kita pindahin ke sini. Bapak Ibu ya. Sampai dengan ke sini. Dan sampai dengan ke sini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mengcopy dari aplikasi ChatGPT tadi dipindahkan langsung ke UTS CBT-nya nomor 1 gitu. Nah, di sini kebetulan dikasih kunci jawabannya A. Ya, jangan khawatir ya Bapak Ibu karena ini akurat jawabannya, pasti ChatGPT ini sangat pintar ya. Jadi pasti dia jawabannya ini A seperti itu Bapak Ibu. Nah, apabila sudah di copy seperti ini, kita langsung simpan saja Bapak Ibu ya. Ini tombol simpan ya, tombol simpan seperti itu. Maka dia akan tersimpan, ada hijau soal berhasil disimpan, berarti sudah berhasil disimpan. Nah, Bapak Ibu bagaimana caranya untuk melanjutkan soal yang kedua? Soal yang kedua Bapak Ibu tinggal klik tombol 2. Nah, ini menu 2 ya kan Bapak Ibu, di sini ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ada. Kita pilih saja nomor 2. Seperti itu ya. Tanda sudah terisi hijau Bapak Ibu, tanda masih diedit merah, tanda yang warnanya seperti ini abu-abu ya, itu masih kosong soalnya Bapak Ibu. Nah, soal kedua ini Bapak Ibu saya akan coba memasukkan soal yang seperti matematika ya Bapak Ibu. Matematika itu soalnya kadang susah ngetiknya ya Bapak Ibu. Jadi kalau susah ngetiknya, alangkah baiknya kita sniping tool atau kita screenshot, kita pindahkan ke sini. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Kita coba buat soal matematika ya. Soal buatkan kelas 11 SMK. Oke. Ini saya meminta soal matematika kelas 11 ya. Nah, ini dia diberi soal yang seperti ini kan, kalau diketik di sini sulit ya Bapak Ibu ya. Kalau seperti ini ya seperti apa Bapak Ibu ya? Ya kita menggunakan aplikasi yang namanya men-screenshot gambar ini ya. Men-screenshot gambar ini. Kita berhentikan dulu, kita contoh dulu ya Bapak Ibu. Nah, anggaplah kita akan mengerjakan soal nomor 1. Kalau kita copy, apakah ini bisa terbawa ke sini? Kayaknya agak sulit dipahami ya Bapak Ibu ya kalau kita copy. Jadi tentunya kalau di copy itu sulit dipahami dalam membaca soalnya.
Sehingga kita menggunakan aplikasi yang namanya Sniping Tool ya. Sniping Tool ini di Windows 7, 8, 10 dan 11 itu ada. Tinggal Bapak Ibu tinggal tambah ini Sniping Tool dan kita screenshot aja yang ini nih soalnya ini. Nah, seperti itu. Kita copy ya. Ini di copy nih Bapak Ibu, di sini di copy dan dipaste di sini. Nah, soalnya sudah masuk Bapak Ibu. Nah, pilihannya seperti apa? Kalau pilihannya nggak terdapat rumus-rumus, ya Bapak Ibu tinggal masukkan saja jawabannya itu 6, 8, 11, 13, dan 14 misalnya seperti itu. Nah, gimana caranya kalau misalnya kayak rumusnya seperti ini nih, yang susah nih ya, kayak akarnya. Bapak Ibu jangan dipersulit ya. Kita gunakan aplikasi Sniping Tool lagi, kita buat new type, kita screenshot saja ininya nih. Nah, kita screenshot saja, kita copy dan kita masukkan ke dalam pilihan gandanya. Nah, seperti itu. Kalau kita simpan, Bapak Ibu ya. Oh, kita pilih jawabannya dulu Bapak Ibu ya. Kita pilih jawabannya dulu. Ini jawabannya yang benar adalah E, yaitu 13. Kita cek dulu. Ini 13 ya Bapak Ibu. Oke, ini oke. Kalau sudah diberi kunci jawaban, lalu kita simpan. Nah, itu metode kalau soal matematika. Bagaimana kalau misalnya soalnya ada gambarnya? Oke, kita coba lagi Bapak Ibu. Kita masukkan ke poin ke soal ketiga. Bagaimana kalau misalnya soalnya ada gambarnya? Oke, kita akan kita akan memasukkan soal yang ada gambarnya. Misalnya kita bahasa Inggris lah ya, bahasa Inggris ya. Coba kita buat soal bahasa Inggris ya. Tadi ada ChatGPT ya, buat soal bahasa Inggris bergambar. Oke. Apakah ChatGPT itu bisa menampilkan gambar? Sebenarnya ChatGPT itu dia berbasis teks ya Bapak Ibu, sambil kita tunggu ekstrakan GPT. Memang ada AI yang bisa menampilkan gambar, tapi kita kalau ChatGPT ini itu sangat-sangat luar biasa kalau misalnya dia berbasis teks. Contohnya teks seperti ini. Kita coba dulu ya Bapak Ibu ya. Look at the picture. Nah, misalnya kan ini soalnya Bapak Ibu. Nah, ini soalnya. Nah, seperti ini. Nah, look at the picture. Look at the picture ya Bapak Ibu. Ini jawabannya adalah ini nih misalnya. Ini A, kita pindahkan ya Bapak Ibu ke sini. Jawabannya A, terus jawabannya ini B, terus ini jawaban C, terus ini jawaban D, terus ini jawaban E. Nah, di sini Bapak Ibu jawabannya adalah C. It's snowing. Berarti itu seharusnya gambarnya itu adalah salju ya Bapak Ibu ya, snowing. Oke. Kan look at the picture, lihat gambar itu. Nah, berarti kan butuh gambar, Bu. Di sini ada, di bawahnya butuh gambar. Nah, kita cari gambar salju. Gambar salju. Nah, oke. Kita pilih gambar. Nah, disarankan Bapak Ibu tetap menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Sniping Tool. Karena aplikasi pada saat kita screenshot, ini gambar snowing ini, itu kapasitas gambarnya tidak terlalu besar pada saat nanti reload ke HP siswa, itu sangat enteng sekali Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini ada gambar, look at the picture, gambarnya. Tadi tinggal dipaste aja Bapak Ibu ya. Itu tinggal di Sniping Tool, tambah seperti ini, tinggal di screenshot seperti ini. Ada hasil screenshotnya, di copy. Setelah itu kita Ctrl paste atau di Ctrl V seperti itu.
Nah, sini sudah ada gambarnya, sudah ada soalnya. Tinggal kita simpan, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah menyelesaikan 3 soal dengan variasi. Nah, kita akan coba melihat soal yang Bapak Ibu Bapak Ibu input tadi seperti itu. Nah, kebetulan di input tadi itu saya mengisi soal di KKRPL, yaitu hanya sampel saja. Kita cek di sini nih, lihat soal. Nah, lihat soal sudah masuk soalnya Bapak Ibu ya. Sudah masuk, di sini ada gambarnya, ada pilihan multiple choice-nya, ada jawaban kuncinya seperti itu. Jika mau mengedit lagi ya tinggal nambahin soal, tinggal tambah soal Bapak Ibu. Tinggal masuk ke nomor 4 dan seterusnya seperti itu. Ini sangat mudah Bapak Ibu ya. Kenapa harus menggunakan GBT Online? GBT Online ini adalah teknologi paling terkini untuk ujian ataupun assessment, karena dengan aplikasi ini kita bisa memanage soal keluar dan bisa dikerjakan menggunakan handphone. Nah, yang poin pentingnya lah Bapak Ibu, di sini aplikasi ini sudah terupgrade, sudah update lah intinya. Jadi siswa kalau nyontek itu sama admin atau saya mungkin adminnya nanti itu bisa mengetahui anak nyontek. Kalau misalnya anak nyontek, misalnya maksa nyontek, nanti bahkan dia akan terblokir sendiri dan tidak bisa mengikuti ujian seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin yang paling harus diperhatikan di ruang ujian adalah pengawasnya. Pengawasnya yang penting memperhatikan siswa jangan bawa HP 2. Kalau bawa HP 2 tentunya dia bisa nyontek seperti itu. Tapi dengan sistem yang semakin baik seperti ini untuk aplikasi CBT SMK 1 Kebon Tebu, ya diharapkan bisa membuat SMK 1 Kebon Tebu ini semakin maju dalam digitalisasi, dan mungkin di tahun depan nanti kita akan rilis lagi insya Allah kalau tidak ada halangan, yaitu rilis tentang Smart School. Smart School itu adalah aplikasi yang semua include ya Bapak Ibu, dari segalanya, dari absensi, dari pelanggaran, terus udah ngelink ke HP orang tua jika anak melakukan pelanggaran. Jika anak tidak masuk sekolah, nanti akan tersistem dan dibuat sistemnya, nanti notif ataupun pemberitahuannya akan langsung masuk ke WA orang tua. Dan pengembangannya sudah tahap akhir. Dan saya sebagai developernya sudah siap untuk menjalankan di 2025, dan mungkin semoga sekolah juga bisa meng-approve untuk pembayaran domainnya, sehingga sekolah kita untuk digitalisasi itu semakin baik. Dan selanjutnya saya berharap mungkin tahun 2025 kita sudah mulai dengan program yang namanya program aplikasi Smart School. Oke, mungkin di situ aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu nonton video ini berulang-ulang, maka Bapak Ibu sudah bisa memasukkan soal ke dalam sistem yang namanya aplikasi CBT. Nah, kebetulan saya sudah memasukkan 2 bank soal ini ya Bapak Ibu ya, karena saya juga ngajarnya itu bervariasi. Ada ngajar TKR, ada ngajar RVL. Nah, nanti saya bank soal ini saya ada beberapa yang saya masukin. Mungkin saya ada 5 bank soal karena saya ngajar di beberapa kelas seperti itu. Kalau misalnya sudah seperti ini, Bapak Ibu ingin melihat profil, ya tinggal masuk profil, ya upload foto Bapak Ibu di sini. Nah, upload foto Bapak Ibu supaya nanti terlihat di sana di akun siswanya. Terus ada bank soal, ada jadwal ya Bapak Ibu ya. Nanti jadwal ini nggak usah buat ya Bapak Ibu, nanti panitia yang buat jadwalnya. Terus nanti Bapak Ibu juga bisa mantau ya. Pada saat hari H itu Bapak Ibu bisa mantau anak-anaknya yang lagi ujian seperti itu. Anak-anaknya lagi ujian itu pas hari sesuai jadwal itu bisa mantau di aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu, oh anaknya ini lagi ngapain gitu, lagi ngerjain. Nilai juga langsung Bapak Ibu bisa lihat di hasil nilai. Di sini sudah
terlihat setelah UTS nilai itu langsung ada, langsung bisa di-download Bapak Ibu. Ya, ini aplikasi ini tidak perlu ngoreksi, hanya memasukkan soal saja semuanya sudah bisa. Dan termasuk analisis soal ada semuanya di sini ya Bapak Ibu. Diharapkan mungkin sedikit demi sedikit bisa menggunakan aplikasi ini, dan saya harap aplikasi ini bisa terus diupdate sehingga semakin baik ke depannya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya untuk tutorial penggunaan aplikasi CBT memasukkan soal, dan kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Itu hanya kekurangan saya atau kelemahan saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.